isi bensin SD lokomotif juga nggak ya? Video part 2 lanjutan perjalanan naik kereta api dari Jakarta menuju ke Banyuwangi, Jawa Timur, langsung tanpa transit, naik kereta api Belambangan Express di kelas eksekutif. Kereta ini jadi satu-satunya kereta kelas campuran penghubung kota Jakarta dan Banyuwangi yang jadwal berangkatnya siang hari dari Jakarta dari stasiun Pasar Senen. Dan kereta ini juga jadi kereta dengan rute terjauh di Indonesia menempuh perjalanan sekitar 1031 km. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, saya saranin tonton dulu video part 1-nya. Linknya ada di deskripsi atau bisa klik link di pojok kanan atas ya. Video part 2 ini dimulai setelah kita kuliner kereta di kereta restorasi KA Belambangan Express. Sambil menikmati sunset yang indah, ditambah keretanya pas lewat jalur di pinggir pantai utara Pulau Jawa. Perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi kayaknya baru separuh perjalanan, dan kita masih akan nginep di kereta api Belambangan Express selama kurang lebih 10 jam. Bener-bener udah hampir seharian ya di kereta. Di kereta restorasi Belambangan Express, ini juga ada musola ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sholat, bingung duduk di kereta, itu bisa ke kereta makan, kereta restorasi. Itu ada musola yang cukup luas, bisa dipakai buat ibadah sholat. Karena selama perjalanan kita udah zuhur, asar, maghrib, isya ya, mungkin sama subuh nanti. Hampir seharian di kereta, jadi bisa ke kereta restorasi, ada musolanya di sini. Dan kalau mau wudhu ada sendal yang bisa dipakai buat wudhu. Kalau misalkan teman-teman pakai sepatu, wudhunya harus ke toilet kereta yang ada di depan atau di belakang ya. Paling deket sih di depan, di ekonomi atau di belakangnya pokoknya. Nyebrang aja ke sini, soalnya nggak ada tempat wudhu khususnya di kereta restorasi ini. Soalnya luas dan muat buat 3 orang kayaknya. Di sini juga ada sarung, ini apa ya? Nggak bisa dibuka lagi. Ada mukenanya juga. Jadi lengkap kalau misalkan nggak bawa sarung, nggak bawa mukena, pakai celana pendek, bisa pakai yang ada di kereta restorasi. Ada cermin gede juga kalau mau ngaca. Cuman satu sih nggak ada tutupnya, biasanya kan dikasih tirai ya, biar ketutup. Kembali lagi ke kos-kosan. Singgah sana kos-kosan di Belambangan Express eksekutif 2 kursi 13B. Kita sudah memasuki waktu malam ya teman-teman, sudah gelap di luar, sudah nggak bisa lihat apa-apa. Sekarang sudah memasuki Kabupaten Semarang. Sebentar lagi kayaknya udah tiba di stasiun Semarang Rawang. Jam berapa ya? Jam 6:15 jadwalnya sepertinya. Kos-kosan berjalan dari Jakarta sampai Banyuwangi ya. Kita di kereta hampir 17 jam. Saya balik ke sini setelah dari kereta restorasi, menikmati sunset di atas kereta. Wah, cakep banget sih emang pas sunset tadi pas lewat pinggir laut, pas banget ya momennya. Naik Belambangan ini kita lewat pinggir laut, view terbaik jalur utara Pulau Jawa. Kereta yang lewat rute utara tuh ya view-nya terbaiknya itu di stasiun pelabuhan ya.
tiba di stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Ini awal 5 menit. Awal 5 menit dari jadwal, coy. Yang naik. Buset. Ternyata penumpang Belambangan naiknya dari sini semua nih yang banyak. Awal 5 menit dari jadwal. Kita berhenti di sini normal 10 menit, coy. Berhentinya lama banget, 15 menit. Berarti sekitar 15 menit ya, teman-teman. Karena kalau normal 10 menit berhentinya. Kita awal 5 menit dari jadwal. Saya mau ritual. Airnya habis. Kita pas banget berhentinya dekat pintu keluar, dan dekat pintu keluar di sini ada air refillan. Masnya juga tahu nih, penumpang Belambangan. Di sini ada dispenser buat isi ulang air dekatnya pintu keluar ya. Pas banget eksekutif 2, eksekutif 1 itu dekat sini. Berhenti 15 menit di stasiun Semarang Tawang ya, teman-teman. Nih yang cowok-cowok, bapak-bapak pada turun semua, ngerokok dulu. Pasti puas banget sih. Puas banget ngerokok. Karena kita awal 5 menit dari jadwal, dan ternyata penumpang naik turunnya tuh paling rame di Semarang Tawang ya. Tuh, yang eksekutif lebih rame dari ekonomi yang turun. Pada ngerokok semua di belakang. Ini termasuk kereta yang cepat juga ya. Wih, ada yang pecah kah kacanya? Kacanya dilakban tadi sama bapak-bapak pegawai, kayaknya pecah ya. Mungkin dilempar batu atau apa gitu. Di ekonomi 2 dilakban. Kereta api Belambangan ini bisa dibilang juga jadi salah satu kereta cepat yang bisa jadi andalan dari Jakarta ke Semarang untuk keberangkatan siang hari dari Jakarta, teman-teman. Kalau yang paling cepat ya satu-satunya cuma ada Argo Bromo Anggrek ya, Raja Jalur Utara, 4 jam 45 menit dari Jakarta sampai ke Semarang. Tapi kalau misalkan naik Belambangan ini dia sekitar 6 jam lebih sedikit ya, sampai Semarang dari Jakarta. Berangkat jam 12 lebih 10, sampai sini jam 18 lebih 5 menit. Jadi 6 jam lebih sedikit. Kalau awal ya 6 jam. Penumpangnya banyak banget ternyata yang turun di Semarang, dan dari Semarang ketambahan naik banyak banget, terutama di kelas eksekutif, teman-teman. Berangkat kembali dari stasiun Semarang Tawang. Sekarang udah gak ada bagi jatengnya, cuman Semarang Tawang ya, kembali ke nama asli yang awal. Penumpangnya penuh, teman-teman. Yang naik banyak banget dari Semarang ternyata. Nggak tahu menuju ke arah Surabaya atau Jember, atau mungkin full sampai ke Ketapang atau ke Banyuwangi ya. Bisa dibilang kalau dari Jakarta itu masih nggak terlalu penuh untuk kereta eksekutifnya, tapi untuk kereta ekonominya karena cuma bawa 2 kereta aja, dia tetap penuh, teman-teman, kereta ekonominya. Dan setelah dari Semarang itu tambah penuh lagi untuk penumpang di kereta ekonomi. Bahkan hari ini tuh dari Jakarta itu tiketnya udah habis ya untuk kereta ekonomi, dan untuk kereta eksekutif tiketnya hanya tersisa sekitar 20 kursi. Tapi dari Jakarta untuk eksekutif tadi masih lengang, banyak kursi-kursi yang kosong, dan ternyata yang naik paling banyak dari Semarang. Baru penumpangnya terisi ya udah lebih dari 50%. Di eksekutif 2 ini udah banyak banget kursi-kursi yang terisi penumpang. Apalagi kursi-kursi yang 2-2 itu emang udah ada isinya 2 orang. Kalau misalkan ada yang kosong 1 itu yang di bagian gang ya, kebanyakan tempatnya di jendela. Di eksekutif 1 tambah penuh lagi. Okupansinya
setelah diperpanjang sampai Jakarta, ya penumpangnya jadi nggak penumpang yang benar-benar full, tapi parsial. Meskipun ada orang-orang dari Jakarta yang pengen liburan ke Banyuwangi naik kereta atau ke Bali naik kereta, itu emang pilihnya naik Belambangan. Mungkin kebanyakan di kelas ekonomi juga ya, karena tarifnya lebih murah dibandingkan kelas eksekutif. Kalau ekonomi 500.000, eksekutifnya 820.000. Tapi emang jaraknya jauh banget sih, sekitar 1030 km. Tarif 800.000 tuh kalau dibandingkan sama Jakarta Surabaya yang kayak Argo Anggrek, itu aja lebih mahal. Malah Argo Anggrek Belambangan ini kalau cuma sampai Surabaya kayak sekitar 700 atau 600 gitu kalau nggak salah ya, nggak sampai 800, tapi lebih murah dari Argo Anggrek. Tapi kalau sampai ke Tapang tuh 800.000, tapi lebih jauh jaraknya. Argo Anggrek jaraknya lebih dekat karena kereta flagship, dia lebih mahal. Baru saja dibagikan selimut sama Mas Pramanya. Jadi kalau naik kereta eksekutif malam yang perjalanannya ada malamnya ya, pokoknya malam tapi sampainya pagi gitu, jarak jauh, itu dapat selimut teman-teman gratis. Kalau yang eksekutif masih di plastik. Tadi dibagi setelah stasiun Semarang. Kalau ekonomi mau pesan selimut harus bayar sendiri, tapi kalau eksekutif dapat ini nih. Cuman kalau naik tarif khusus kayaknya nggak dapat selimut ya sekarang, kalau perjalanan malam sekalipun. Dan ada beberapa kereta yang menurut saya dia berangkatnya siang kayak Belambangan, ada pas malamnya gini juga gelap, terus AC-nya dingin kan, itu nggak dapat selimut. Mungkin karena emang kurang jauh ya, malamnya kurang lama gitu, kayak Taksaka terus naik Purwojaya, itu nggak dapat selimut coy. Ini Belambangan ini dapat selimut ya, meskipun berangkatnya siang dan kita nanti selama perjalanan masih malam dan juga sampai Banyuwanginya masih pagi. Tapi nggak tahu kalau sampai Surabaya dikasih selimut nggak ya kalau misalkan naik Belambangan ini, atau misalnya dari Semarang Surabaya gitu. Tapi sayangnya sekarang di kereta eksekutif bantal kecilnya dihilangin ya. Kalau dulu tuh di setiap kursi kereta tuh ada bantal-bantal kecil gitu, buat ya lumayan lah buat di punggung atau buat bantal di kepala. Dulu ada bantal kecilnya sama dikasih selimut juga, tapi sekarang bantal kecilnya udah nggak ada, tinggal adanya selimut untuk kereta yang malam hari. Dan dulu kalau naik eksekutif juga dapat tuslah ya, dapat makan, dapat minuman gratis selama perjalanan kalau kita naik kereta jarak jauh. Perjalanan kita tiba di stasiun Ngerombo, bertemu dengan kereta api Jayabaya yang baru aja berangkat. Yang turun banyak banget teman-teman di Ngerombo, dari ekonomi, eksekutif. Wah, rame banget ya yang turun di stasiun Ngerombo. Yang naik malah nggak kelihatan. Dari depan sampai belakang tuh turun banyak banget. Berarti cuma sebentar, sekitar 2 menit 3 menit. Stasiun Ngerombo kalau mau ke Purwodadi atau Kabupaten Grobogan itu bisa turun di stasiun Ngerombo ya, yang paling dekat dengan Kabupaten Purwodadi dan Grobogan. Udah hijau, mau berangkat lagi. Rame banget penumpangnya ternyata yang turun di sini. Dari eksekutif belakang sampai depan ya, sama ekonomi depan juga. Berangkat kembali dari Ngerombo. Kita kembali ke restorasi lagi. Apakah penuh, rame? Kita makan malam, ada menu apa ya?
kereta restorasi Belambangan Express. Sekarang jam 19:27, jam makan malam, tapi lumayan sepi ya teman-teman. Lebih kerasa mewah, terang banget gitu, kayak kereta eksekutif New Generation punyanya Taksaka sama Argo Bromo Anggrek yang feels-nya itu ya kuning mewah gitu ya, luxury banget ya, lampu-lampu pencahayaannya, dan ada ornamen-ornamen batiknya yang keren banget sih, yang di pinggir-pinggir ukiran-ukirannya itu asli cakep. Ditambah ada lokomotif uapnya juga ya, gambar lokomotif uap yang menyala, jadi cakep banget. Dan saya menemukan menu spesial sei sapi, kuliner kereta. Nggak nyangka ada sei sapinya, cuman nggak dimasak langsung sama koki ya, chef ya, jadi udah dimasak dari dapur di Semarang, baru naik tadi dari Semarang. Menu andalan kalau naik kereta nyarinya sei sapi. Wah, ini the best sih, apalagi ada bakmi godok, itu sangat enak sekali. Kita dapat ini bayam goreng, sei sapinya, dagingnya lumayan banyak, nasi sama sambal matah, ini agak pedes tapi enak, sama alat makan eco friendly, harganya 55.000 untuk sei sapi ya. Menu paling mahal dan kayaknya paling recommended di kereta makan. Tadi ada hokben, ada nasi rames, ada nasi bulgogi sama nasi goreng dan ayam geprek. Terus saya tanya masnya, sei sapinya ada nggak mas? Oh ada, tapi di troli. Ya udah saya tanyakan dulu masih nggak ya, soalnya dibuat troli. Yang tersedia di kereta makan cuman selain sei sapi, yang sei sapi dibawa keliling, diputer, dijual biar laku. Ya udah, saya minta ambilin mas kalau masih ada. Oke, kita makan sei sapi di atas kereta api Belambangan Express. Biasanya cuma tersedia di kereta-kereta unggulan ya, tapi ternyata Belambangan Express ini juga ada sei sapinya. Bahkan pernah nemu tuh di Progo kalau nggak salah. Dulu waktu sama Mas Adi jasa naik Progo tuh ada sei sapi kan, Mas Adi jasa beli sei sapi. Kita makan malam dulu ya teman-teman dengan sei sapi. 2 kali saya ke kereta restorasi, sunsetan dan sekarang makan malam. Nasinya masih hangat, enak. Lama nggak makan sei sapi. Di Pasundan kemarin nggak ada sih. Sambal bawang banget ya, sambal matah nih, sambal matah tapi pedes. Oke, ntar mana ini ya? Taburkan, lumayan banyak loh porsinya. Dan ini jam makan malam sepi, penumpangnya kayaknya naik dari Semarang tadi yang banyak, tapi mereka udah makan malam sepertinya, kalau nggak bawa bekal. Kalau penumpang dari Jakarta beli makan lagi mungkin. Kita nggak tahu sampai mana, saya belum lihat maps karena udah gelap di luar dan keretanya juga ngebut. Dan untuk kereta restorasinya ini, dia letaknya ada di dekatnya kereta ekonomi 2 dan eksekutif 1 ya, kalau dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang, Surabaya ataupun ke Ketapang, Banyuwangi. Jadi kalau teman-teman mau naik duduk di kereta yang dekat sama kereta restorasi, itu ada di ekonomi 2 atau di eksekutif 1. Tapi kalau arah sebaliknya, itu berarti ada di depan ekonomi 1, di belakangnya eksekutif 5, karena rangkaian ini bakal kembali lagi dan kebalik arahnya. Kalau dari Jakarta ke Ketapang, ekonomi yang di depan, eksekutif di belakang. Kalau dari Ketapang ke Jakarta, ekonomi yang di belakang, eksekutif yang di depan, teman-teman. Oke, saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu nasi dan ini doang nih, sama apa namanya, bayam goreng. Ini enak banget. The best, tetap the best, tanpa sambal, enak dagingnya. Smoky-nya enak banget, rasa-rasa daging smoky. 20.09 perjalanan kereta api Belambangan Express tiba di stasiun Cepu, teman-teman. Awal berapa ya? 4 menit kayaknya, kalau nggak 3 menit dari jadwal. Ada yang naik juga ternyata, dan kayaknya ada yang turun.
Jadi penumpangnya emang penumpang parsial yang nggak full trip ya teman-teman. Naik turun ganti-ganti. Berarti cuma sebentar doang sih. Ya tapi kita awal gini. Jadi ada tambahan waktu. Sudah tiba di Cepu. Biasanya kalau naik kereta-kereta lain tuh kayak Sancaka Utara, wah yang turun di sini banyak banget. Dan yang turun juga banyak sih. Lumayan. Rek, ayo rek. Disambut lagu rek, ayo rek. Kita tiba di stasiun Bojonegoro. Sudah masuk di Provinsi Jawa Timur ya teman-teman. Di Bojonegoro yang turun juga lumayan banyak ya penumpangnya teman-teman. Ini bangunan lamanya di sini nih yang kayu-kayu coklat-coklat ini. Yang sana tambahan peronnya jadi panjang karena kereta lintas utara kebanyakan keretanya panjang-panjang ya. Kayak Kartajaya, dulu ada Gumarang, rangkaian panjang semua. Kalau bangunan aslinya yang ini coklat-coklat ini nih, bangunan dari zaman Belanda. Kalau yang sebelah sana udah tambahan semua. Yang naik nggak begitu banyak, tapi yang turun lumayan banyak. Kita sudah masuk di Jawa Timur. Udah 28 ya? 28 Surabaya berarti ya? Normal berhentinya cuman sebentar, kayak 2 menit 3 menitan aja terus berangkat ya. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Berangkat dari Bojonegoro. Untuk tarif kereta api Blambangan Express dari Jakarta Pasar Senen sampai ke Ketapang ke Banyuwangi, untuk kelas eksekutifnya di harga 820.000. Ini untuk tarif termahalnya kalau weekend ya teman-teman. Kalau pas nggak weekend itu kayaknya 770 ya. Nah ini 775.
kalau misalkan nggak weekend. Tapi kalau weekend dia 820.000 dari Jakarta ke Ketapang. Dengan tarif 820.000 ini, keretanya itu masih belum kereta yang new generation. Pakai kereta eksekutif tahun 2019, 2018, stainless steel generasi pertama yang seperti ini, teman-teman. Jadi belum tentu kita membayarkan tarif mahal. Kelas eksekutif itu pasti menjamin dapat kereta yang new generation stainless steel kayak Taksaka, Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, kereta-kereta ke Jogja. Itu enggak ya. Untuk Belambangan Express ini dia pakai kereta eksekutif yang stainless steel generasi pertama. Bisa dibilang kalau menurut saya ini satu tingkat di bawahnya kereta new generation stainless steel. Tapi kursinya lebih nyaman ini menurut saya ya. Kursi tempat duduk kereta eksekutifnya daripada new generation tuh saya lebih suka yang stainless steel ini 2019-2018. Ini enak banget di punggung sih, lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Kalau yang new gen tuh dia ketinggian. Jadi sampai ke Ketapang dapat kereta eksekutif yang nggak jelek-jelek banget sih. Dia masih umurnya masih muda ya, 2019-2018. Ini saya nggak tahu bekasnya siapa yang di eksekutif 2 ini, K1 1905. Kalau ada yang tahu bekasnya armadanya kereta apa, tulis di kolom komentar ya. Apakah Argo Anggrek, Argo Wilis, Taksaka, atau yang lainnya. Mestinya kereta kelas unggulan kayaknya. Ada juga untuk kelas ekonomi, kalau teman-teman mau lebih murah perjalanannya dari Jakarta ke Ketapang, itu tarifnya 550.000. Kelas ekonominya udah pakai kereta ekonomi new generation kalau Belambangan Express ini, tapi yang modifikasi ya, belum yang stainless steel. Dan bukan pakai kereta premium ataupun kereta yang kursi tegak berhadapan dengan tarif 550.000. Minatnya banyak banget. Cepet habis sih, keretanya cuma 2 soalnya ekonominya. Kalau eksekutifnya ada 5 kereta. Kalau weekdays itu tarifnya lebih murah deh kayaknya. Nah kan 505.000 untuk kereta ekonominya. Kalau hari biasa belum weekend atau libur panjang, ekonomi 505, eksekutifnya 775. Kalau weekend eksekutifnya 820, ekonominya 550.000 teman-teman, dengan durasi waktu perjalanan 16 jam 30 menit. Berangkat siang sampai Ketapangnya pagi. Jadi kalau misalkan mau liburan di Banyuwangi sampai Ketapang Banyuwangi itu masih bisa banget sih buat kulineran dulu, terus baru jalan-jalan ke wisata-wisatanya. Atau mau ke Bali misalkan nyebrang, naik penyeberangan yang kapal pagi itu kayaknya masih kekejar juga. Jadi keluar dari stasiun tinggal nyebrang ke pelabuhan aja, deket banget sama pelabuhan kalau ke Ketapang. Jadi ada 2 kelas untuk kereta api Belambangan Express dari Jakarta ke Banyuwangi ya. Dan ini jadi satu-satunya kereta, nggak ada yang lain soalnya, yang secara langsung tanpa transit dari Jakarta ke ujung timur Pulau Jawa ke Banyuwangi ke stasiun Ketapang. Nah kalau misalkan teman-teman ke Surabaya ya, kalau tadi kita jam 11-an itu ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang berangkatnya lebih dulu dibandingkan Belambangan Express, bedanya sekitar 1 jam perjalanannya. Gaya Baru 11.10, Belambangan 12.10, tapi tiba di Surabaya duluan Belambangan teman-teman, dibandingkan dengan Gaya Baru Malam Selatan ya. Tapi kalau Gaya Baru Malam Selatan udah pakai kereta eksekutif dan ekonomi new generation yang stainless steel. Tarifnya juga lebih murah untuk eksekutifnya Gaya Baru, tapi nyampainya lebih malam dan turunnya di Surabaya Gubeng. Kalau Belambangan itu bisa turun di Gubeng atau turun di Surabaya Pasar Turi, karena bisa di 2 stasiun itu ya. Mana yang Pasar Turi kok nggak keluar? Jadi bisa turun di Gubeng atau di Surabaya Pasar Turi kalau Belambangan Express, karena lewat Pasar Turi dan lewat Gubeng. Eksekutifnya 620.000, ekonominya 405.000 teman-teman, dengan durasi waktu perjalanan lebih cepat dari Gaya Baru Malam Selatan yang berangkatnya siang juga. Kereta eksekutifnya belum new generation, kalau ekonominya udah new generation, yang ini modifikasi. Kalau yang ini dia pakai stainless steel. Jadi ada 2 opsi kereta kalau mau ke Surabaya yang berangkat siang, daripada naik Sembrani atau Argo Anggrek yang tarifnya lebih mahal. Itu bisa naik kereta api Belambangan Express ini teman-teman. Kita tiba di stasiun Lamongan jam setengah 10 malam teman-teman. Yang turun banyak banget ternyata di sini, dari eksekutif, dari ekonomi. Ada yang naik nih 1 orang. Nggak begitu banyak ternyata yang turun di Lamongan, nggak sebanyak yang di Cepu, Rombo, Bojonegoro. Tapi dari eksekutif ada, dari ekonomi ada.
yang naik juga nggak begitu banyak. Di depan-depan tuh banyak yang turun ngerokok, di eksekutif 1, ekonomi 1. Berhentinya lumayan lama pas awal-awal kayak gini, puas sih. Tadi yang kayaknya baru turun terus sudah mau berangkat lagi di mana ya tadi ya? Rombo atau Cepu ya, saya lupa. Baru turun sebentar, kereta udah mau berangkat karena terlambat. Lebih 10 menit, awal 5 menit dari jadwal kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Yang turun banyak banget ya. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ada proses pengisian HSD untuk genset kereta api Belambangan Express. Makanya berhentinya lama teman-teman di sini. Nanti ngisi bensin HSD lokomotif juga nggak ya? Dari Jakarta ke Ketapang nggak ganti lokomotif, nggak ganti genset, tapi diisi HSD, diisi bensin di Surabaya Pasar Turi. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sudah sekitar berapa? 10 jam setengah. Menempuh jarak sekitar 725 km dan kita masih harus menempuh jarak sekitar 320 km sampai ke Banyuwangi, teman-teman. Ternyata yang diisi HSD cuman pembangkitnya aja ya, lokomotifnya nggak diisi HSD ternyata, teman-teman. Kayaknya cukup mungkin bahan bakarnya kalau full dari Jakarta ke Ketapang tanpa isi HSD atau bahan bakar. Sepi kereta makannya. Sama-sama kereta stainless steel ya, generasi pertama. Yang ini kelas eksekutif, yang sana Kertajaya ekonomi premium. Belum ekonomi new generation, jadi masih ada kursi-kursi yang madep mundur. Tapi lebih worth it daripada ekonomi new gen sih. Lebih bisa ngebut dan nggak gemlodak. Tapi Kertajaya ini nggak bisa lari 120 karena rangkaiannya panjang banget. Totalnya kayaknya 14 kereta ya, 14 kereta ekonomi.
stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini lampunya sudah disetting ke mode malam. Dimatikan lampu utamanya, yang dinyalain cuman lampu LED di pojok kanan kiri kereta aja teman-teman. Udah disuruh tidur, disuruh bobo di atas jam 10 malam ya. Kayaknya tadi di switch mode malam tuh pas masih di Surabaya Pasar Turi mungkin. Setelah ini kita masih berhenti lagi di stasiun Surabaya Gubeng. Saya mau menjalankan misi air refill. Kita tiba di Surabaya Gubeng dan bisa dilihat teman-teman penumpangnya, buset, dari depan sampai belakang ya, menuju belakang kelas eksekutif masih rame coy. Berhenti sekitar 8 menit karena kita terlambat 2 menit. Harusnya 10 menit di sini berhentinya. Rame banget. Ada juga yang turun beberapa orang. Tapi yang naik rame. Saya isi air dulu. Sini nih ada dispenser. Pas banget dekat eksekutif 2. Lumayan bisa refill berkali-kali ya. Yang turun dari belakang banyak teman-teman, dari eksekutif yang belakang ya. Dari ekonomi saya tadi nggak ngeliat, tapi yang naik juga banyak. Berhentinya kalau misalkan telat banyak pun masih 5 menitan. Itu kita masih cukup buat ngisi air, refill air di sini. Dekatnya pintu keluar ya posisinya. Jadi kayaknya pas banget sama kereta makan sama eksekutif 1. Patokannya itu sih, kalau nggak geser ya, itu ada dispenser untuk air minum. Sama di depan sana masih ada sepertinya, di dekatnya ekonomi 2. Jadi antara kereta makan itu ada depan sana, ada yang dekat ruang tunggu, sama yang di sini dekatnya pintu keluar. Ada dispenser juga di sebelah sana tuh buat ngisi air. Jadi di kota Surabaya untuk Belambangan Express pemberhentiannya ada 2 stasiun, bisa di Surabaya Pasar Turi, bisa juga di stasiun Surabaya Gubeng. Nah kalau tujuannya ke stasiun Surabaya Gubeng, opsi naik Belambangan ini jadi yang kayaknya paling cocok buat teman-teman yang mau berangkatnya lebih siang dari Gaya Baru Malam Selatan, tapi tibanya lebih cepat di Gubeng. Karena kalau Gaya Baru Malam Selatan berangkatnya 1 jam lebih dulu ya dari Belambangan, tapi tiba di Gubeng itu 1 jam lebih lama dari Belambangan teman-teman. Durasi perjalanannya juga lebih lama, sekitar 12,5 jam, karena muter lewat jalur selatan, lewat Jogja, dan kayaknya banyak berhenti juga di jalur selatan. Nah Belambangan ini jadi yang paling cepat kalau dari Pasar Senen yang ada kelas ekonominya, dengan durasi sekitar 10 jam lebih sedikit, nggak sampai 11 jam. Sampai sini jam 22.40. Tadi kita berangkat 12.10 ya dari Pasar Senen. Kalau mau lebih cepat lagi, yang ada eksekutifnya itu bisa naik Pandalungan sebenarnya. Kereta api Pandalungan full eksekutif. Berangkatnya kalau dari Jakarta malam, kalau sampai sini pagi kayak teman-teman. Gokil ya. Dari Jakarta ke Banyuwangi tanpa transit, langsung sejauh 1000 kilo lebih, tanpa ganti lokomotif, tanpa isi bahan bakar lokomotif. Tapi masinisnya ganti bolak-balik sih. Kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi.
selatan ya teman-teman. Jadi dari stasiun Wonokromo tadi ada percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Madiun, Solo, dan ke arah Sidoarjo sampai ke Banyuwangi. Kita melewati pinggir Jalan Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Jalan Ahmad Yani ya. Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Kalau kita naik kereta malam kita dapat selimut yang bisa dipakai buat tidur biar nggak kedinginan. Tapi kayaknya masih dingin sih. Lumayan bisa menghangatkan diri ya. Kira-kira masih sekitar berapa jam ya? 5 jaman lagi ya kita akan tiba di Banyuwangi. Jadi kalau habis dari Surabaya, kalau udah mulai ngantuk tidur, nanti lumayan bisa tidur sekitar 5 jam selama kurang lebih 10 jam, berarti udah 11 jaman lebih ya. Saya duduk di kereta eksekutif Blambangan Express. Untuk kursinya ini wah nyaman banget sih, lebih ergonomis di punggung, lebih empuk, lebih pas untuk postur tubuh orang Indonesia, dan gak ketinggian kayak di kereta eksekutif yang new generation. Dia tuh kayak ada lekukan gitu loh, ada model lekukan tubuh di bagian punggungnya, jadi enak banget. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, kita tiba di stasiun Sidoarjo terlambat sekitar 10 menit. Penumpang yang turun, buset, banyak banget. Kayaknya karena emang satu-satunya kereta yang berangkatnya siang, bukan malam, menuju ke Sidoarjo ya. Soalnya yang lainnya malam semua, Jayabaya sama Pandalungan. Kita bersilang sama kereta Probowangi juga. Kasian banget Probowangi, suruh nungguin lama. Kita telat sekitar 10 menit teman-teman. Tadi ketahan-tahan sama di Waru tuh, kayak ada Waru Gedangan tuh ketahan-tahan. Udah berangkat Probowangi dulu. Probowangi langsung ada Blambangan. Lagi. Oh ini semboyan 21 apa dicopot? Kereta api Blambangan Express tadi baru saja tiba di stasiun Jember di Jawa Timur, dan kita sekarang sudah berangkat lagi dari Jember teman-teman. Di Jember tadi yang turun juga lumayan banyak ya penumpang yang turun di Jember, dan sekarang sudah mulai terlihat penumpangnya sepi, nggak penuh lagi kayak tadi setelah dari Surabaya Gubeng. Di kereta eksekutif 2 ini kayaknya nggak sampai 50% dari kapasitas penumpang 50 orang ya, mungkin cuma 15 atau 20% aja. Kayaknya emang mayoritas penumpang dari Surabaya itu tujuannya mungkin ke Jember. Udah coba buat tidur tapi kebangun-bangun juga sih.
karena ada beberapa kali yang lalu lalang terus pintunya nggak ditutup lagi, nggak tertutup rapet. Jadi pas lewat rel yang nggak enak, keretanya kenceng, ngebut, berisik banget. Kebisingan dari luar kereta masuk ke dalam kabin kan. Ya udah, jadi bangun, tutup pintu lagi. Ya beginilah kalau kita duduk di kursi ujung depan, jadi tukang jaga pintu juga ya. Kalau misalkan ada yang nggak nutup pintu rapat ya. Karena emang kursi depan ini dia lebih berisik menurut saya dibandingkan dengan yang di tengah posisinya. Kalau di ujung depan sama ujung belakang sama aja sih kayaknya. Kebisingannya lebih kerasa, goncangannya lebih kerasa karena juga dia di atas roda ya. Kalau di tengah lebih anteng. Setelah hampir kurang lebih 17 jam, ya nggak sampai sih ya 17 jam, kayak 16 jam 40 menitan saya berada di kereta api Belambangan Express dari Jakarta, Pasar Senen. Kita akan tiba di tujuan akhir di ujung timur Pulau Jawa, rel paling ujung timur Pulau Jawa di stasiun Ketapang, Banyuwangi. Kalau dibilang nyaman, untuk kereta eksekutif ini nyaman teman-teman, dan saya emang lebih suka kereta eksekutif yang stainless steel generasi pertama ini. Kursinya dia lebih empuk, lebih ergonomis di punggung, tingginya pas dengan postur tubuh orang Indonesia ya. Tingginya pas dengan postur tubuh orang Indonesia ya. Jadi kita duduk, rebahin kursi, nyandarin punggung ini tuh langsung enak banget. Dan tipikal kursinya kayaknya udah bukan kursi yang keras banget, mungkin karena udah lama dipakai bolak-balik, jadi dia udah kayak lebih empuk gitu. Cuman emang ada beberapa poin yang menurut saya masih agak kurang untuk kereta eksekutif ini kenyamanannya, karena kayaknya saya dapat armada kereta yang mungkin kurang performanya, mungkin kurang oke ya. Gemelodak, terus mungkin rodanya benjol atau gimana. Kalau gemelodak pasti karena sambungannya juga belum pakai akordeon, masih pakai sambungan karet. Pintunya meskipun sudah tertutup, kadang itu lebih terasa berisik kalau misalkan kita duduk di ujung depan atau ujung belakang kereta eksekutif stainless steel ini. Tapi saya juga membandingkan dengan duduk di beberapa kereta eksekutif, contohnya di eksekutif 1, itu baris belakang itu masih, menurut saya yang kursi-kursi ujung masih apa ya, peredamnya masih oke gitu loh, karena mungkin emang rodanya nggak benjol dan lain-lain. Kalau di sini lebih berisik karena mungkin rodanya benjol dan ada faktor lain ya, sama kayak ada suara gitu, atau suara apa sih, kayak serasa naik ARD. Tapi untuk kenyamanannya masih nyaman untuk kursinya, AC-nya dingin, dan ketika tidur pakai mode malam. Terus untuk tarif sekitar 820.000 dari Jakarta ke Ketapang, Banyuwangi, itu ya worth it sih menurut saya kalau naik kereta ya, dengan durasi sekitar 16 jam 30 menit. Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau misalkan mau lebih murah ya naik kereta bisa naik di kelas ekonominya. Cuman kalau naik kereta ini ya kita udah nggak dapat makan ya dengan tarif 820.000. Cuma dapat kursi duduk sama dapat fasilitas selimut aja. Untuk makannya harus beli lagi. Kalau zaman dulu emang ada tuslah di kelas eksekutif, dapat makan, dapat minum, dapat snack. Zaman dulu ya, sebelum ada kereta panoramik, priority, imperial, sama kompartemen. Jadi kayaknya emang fasilitas makan, servis kayak gitu tuh dulu ditaruh di kelas eksekutif. Tapi sekarang ini karena udah ada kereta yang kastanya lebih tinggi di atasnya eksekutif, jadi kayak kereta eksekutif ini tuh ibaratnya kelas bisnis gitu sih. Karena emang kelas bisnis sekarang juga udah dihapus ya layanannya di Pulau Jawa, jadi cuma ada ekonomi, eksekutif, terus atasnya udah kereta-kereta yang grade-nya lebih tinggi. Ada priority, imperial, panoramik, kompartemen, luxury. Dan ketika kita beli tiket yang kereta itu dapat makan. Jadi kayaknya emang kenapa eksekutif sekarang nggak dapat makan, nggak dapat fasilitas kayak dulu lagi, itulah karena di atas eksekutif sekarang udah ada kelas yang lainnya.
Makanya ketika kita membayarkan tarif 820.000 dari Jakarta ke Ketapang Banyuwangi, kita nggak dapat servis makan, teman-teman. Dan belum dapat kereta yang new generation juga untuk kelas eksekutifnya, masih pakai kereta yang stainless steel generasi pertama. Tapi menurut saya sebenarnya udah nyaman, hanya saja ada armada yang mungkin kurang fresh ya, kurang fit untuk performanya. Untuk kecepatannya juga masih tergolong cepat, dia larinya 100 km per jam, dan pemberhentian juga minim banget ya. Setelah Kerawang itu nggak berhenti di stasiun manapun, langsung Cirebon itu langsung Tegal, Pekalongan, terus Semarang. Setelah dari Semarang itu cuman berhenti di Ngerombo, habis Ngerombo Bojonegoro, Lamongan sama Surabaya, Pasar Turi. Jadi nggak berhenti kayak di stasiun Keradenan, Randu Blatung, Babat, stasiun-stasiun kayak yang biasanya kita naik kereta lainnya tuh berhenti. Ini Blambangan tuh bablas, teman-teman, karena emang jarak jauh ya sampai ke Ketapang, jadi pemberhentiannya nggak banyak-banyak banget. Untuk ekonominya udah pakai ekonomi new generation tapi yang modifikasi, dan penumpangnya lebih penuh, tiketnya sering habis karena cuman bawa 2 kereta ekonomi aja. Kalau kenyamanannya saya belum merasakan karena nggak naik di kelas ekonomi. Cuman dari beberapa kali saya naik kereta ekonomi new generation yang versi modifikasi, untuk kursinya emang nyaman, legroomnya lega, tapi yaitu berisik karena emang modifikasi dari kereta ekonomi lama ya, teman-teman. Untuk okupansi penumpang ini juga bisa dibilang bukan penumpang full trip jarak jauh, penumpangnya penumpang parsial, ganti-ganti. Jadi ada yang bahkan di Kerawang pun ada yang turun dari Jakarta, dari Kerawang turun di Kerawang terus keisi lagi sama orang lain. Di Cirebon ada yang turun keisi lagi, di Tegal juga sama, yang turun juga banyak banget, nggak cuma sedikit, terus keisi lagi sama penumpang lain. Yang paling banyak penumpangnya dari Semarang mulai naiknya, sama dari Gubeng, Surabaya Gubeng, itu paling banyak penumpang naik. Tapi seru coy, naik Blambangan. Kita bisa dapat perjalanan siang, sore pas sunset, terus malam juga. Cuman nggak dapat perjalanan pagi pas sunrise ya. Kalau dapat perjalanan pagi pas sunrise kayaknya bakal cakep banget, the best gitu. Kita bisa lihat pemandangan di jalur ini, jalur Daob 9 ini yang sebenarnya cakep banget pemandangannya. Hutan Kumilir, hutan Kumitir, dan ada terowongannya juga. Kalau Blambangan yang dari Ketapang ke arah Jakarta itu wah, full Daob 9-nya ini dapat semua sih. Pas masih sore cerah gitu. Jadi emang disuruh milih aja sih, mau lihat laut atau mau lihat pegunungan, hutan, terowongan di lintas Jember. Jadi saat ini jadi untuk kereta api Blambangan Express ini masih menjadi satu-satunya kereta penghubung dari Jakarta ke Ketapang Banyuwangi yang secara langsung tanpa transit. Kalau dulu kita harus transit dulu di Surabaya, sekarang bisa naik kereta api Blambangan Express ini yang ada kelas eksekutifnya juga. Ada kereta ekonomi, tapi ekonominya sudah new generation yang jelas lebih nyaman perjalanannya. Bisa jadi buat teman-teman yang mau ke Bali naik kereta itu bisa coba naik kereta api Blambangan, nanti tinggal turun di stasiun Ketapang Banyuwangi dan nyebrang ke pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Keluar stasiun tinggal jalan kaki aja sih udah sampai pelabuhan, teman-teman. Kalau kereta ke Bali jelas nggak ada ya, karena nggak ada relnya, nggak ada jalur yang menghubungkan jalur kereta ke arah Bali. Terakhir di Ketapang. Tapi kalau teman-teman tujuannya ke kota Banyuwangi, itu turunnya di stasiun Banyuwangi kota ya, bukan di stasiun Ketapang. Kalau stasiun Ketapang kejauhan sama kotanya. Kalau turun Ketapang tuh lebih untuk orang-orang yang emang mau nyebrang ke Bali sebenarnya. Ke ujung timur Pulau Jawa itu orang-orang yang mau ke Bali. Tapi kalau cuma liburannya di Banyuwangi, tujuannya ke stasiun Banyuwangi kota aja, nggak usah sampai ke Ketapang. Tapi kalau mau namatin kereta Blambangan Express ini dari ujung ke ujung, ya turun Ketapang nggak apa-apa. Nanti baliknya bisa naik Probowangi kalau mau pengen murah. Atau ya naik ojek angkutan umum lah di Ketapang ke arah Banyuwangi kotanya.
Masih nyaman kursinya sampai sekarang ini selama 17 jam, hampir 17 jam ya. Dibandingkan dengan kereta eksekutif New Generation Stainless Steel, saya tetap masih nyaman di kereta eksekutif yang stainless steel ini sih untuk kursi ya. Tapi untuk kenyamanan kabin kereta, peredam suara, nggak bising dan lain-lain, jelas yang menang eksekutif stainless steel yang New Generation. Cuman minusnya di sana kayak saya kurang nyaman di kursinya aja sih. Perjalanan kita tiba di stasiun Banyuwangi Kota, dan disinilah titik turun penumpang paling banyak sepertinya, karena kalau tujuannya ke kota Banyuwangi, yang paling dekat dengan kota stasiun Banyuwangi Kota ini teman-teman. Kalau mau liburan wisata ke Banyuwangi, turunnya di stasiun Banyuwangi Kota. Kita masih lanjut sampai ke ujung, ke Ketapang. Setelah dari stasiun Banyuwangi Kota, ini hanya tersisa beberapa orang saja yang sampai ke Ketapang sepertinya. Di eksekutif 2 ini kayaknya cuma tinggal 5 orang aja teman-teman. Kebanyakan emang penumpangnya turun di Banyuwangi Kota ya. Dan kita sekarang bisa melihat sunrise dari timur Pulau Jawa. Dan ini relnya pas banget dari selatan ke utara. Di sebelah kanan kereta itu langitnya udah oren-oren ya, sunrise-nya udah mulai muncul. Jadi pas banget kalau teman-teman liburan ke Banyuwangi naik Belambangan Express ini, nyampenya di Banyuwangi udah pas sunrise kayak gini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa jam 5 lebih 51 menit, terlambat sekitar 11 menit ya. Ini ada kereta api Tawang Alun yang mau berangkat dari Ketapang ke Malang, ekonomi subsidi. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan hampir 17 jam, tiba di ujung timur rel kereta api di Pulau Jawa di stasiun Ketapang Banyuwangi, dan disambut sama pemandangan yang cakep banget. Masya Allah, ada 2 gunung, puncak gunung yang kelihatan dari stasiun Ketapang ya. Pas cerah cuacanya dan kita sudah tiba pas sunrise. Jadi berangkat siang, terus dapat view sunset di kereta. Tiba di Ketapang, tiba di Banyuwangi, kita disambut sama sunrise di ujung timur Pulau Jawa.
Dan itu tadi perjalanan naik kereta api Blambangan Express, kereta dengan rute terjauh di Indonesia dari Jakarta ke Banyuwangi tanpa transit. Kayak cuman satu-satunya kereta yang secara langsung menghubungkan kota Jakarta dan kota Banyuwangi sampai saat ini ya, nggak ada kereta lain. Kalau mau kereta lain ya harus transit dulu. Semoga informasinya bermanfaat dan perjalanannya juga menghibur untuk teman-teman yang nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Jangan lupa subscribe juga, nantikan video trip selanjutnya. Saya pamit, salam dari ujung timur Pulau Jawa, kota Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!